Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan hidayahnya. Kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, yang terhormat Rektor Universitas Sulawesi Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji Iksan Jalaluddin MSI. Yang saya hormati Dekan Universitas Sulawesi Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji Burhanuddin MSI. Yang saya hormati Bapak Abdul Muttalib SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Prodi Hubungan Internasional. Dan saya hormati Bapak dan Ibu dosen dan staf Universitas Sulawesi Barat. Dan saya Nurlina, mahasiswa angkatan 2020, Prodi Hubungan Internasional dengan NIM F0220304. Pentingnya demokrasi bagi pemuda. Demokrasi sangat menjunjung tinggi etika dan hukum, serta kedewasaan bersikap dengan mengelola kebebasan. Dalam dunia politik, rakyat dapat secara langsung memilih pemimpinnya, yakni presiden, gubernur, atau wali kota. Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, baik melalui pers maupun unjuk rasa di depan umum. Dalam budaya ekonomi, rakyat dapat mengelola usaha apa saja sepanjang halal, dapat membawa kesejahteraan bagi dirinya sendiri maupun masyarakat banyak. Sayangnya, kebebasan dan kesetaraan dalam aspek kehidupan tersebut masih dirasakan sebagai formalitas prosedural dan retorika. Rakyat secara individu maupun kelompok terkadang masih bersikap dan yang belum atau tidak sejalan dengan budaya demokrasi. Sikap dan perilaku saling menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi etika dan ketaatan terhadap hukum belum menyatu sebagai aliran di kehidupan hidup kita. Faktanya menunjukkan bahwa masih banyak yang melakukan unjuk rasa atau demokrasi dalam menyampaikan pendapat di depan umum dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai budaya demokrasi, seperti demonstrasi atau unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas ataupun ketertiban umum, membakar, merusak, dan tindakan anarkis lainnya. Fakta lain, di era peradaban seperti ini masih saja ada perilaku masyarakat yang suka berkelahi. Perkelahian antara pelajar dan sesama mahasiswa masih marak terjadi di sejumlah kota besar. Partai politik sebagai tiang demokrasi belum juga mampu membangun budaya demokrasi. Politisi dan parpol yang mestinya mempelopori berbudaya demokrasi, namun masih ada yang menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan rakyat untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Politisi masih enaknya sendiri menerima gratifikasi, suap, markup anggaran, dan kolusi
yang itu. Semua merusak budaya. Karena rakyat disakiti, uang rakyat dirampok, dan rakyat dikibuli, dan amanah rakyat dikhianati. Korupsi bukan sekedar berkaitan dengan moralitas, melainkan juga kekuasaan dan kewenangan. Karena orang yang memegang kekuasaan ada kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi. Jika kekuasaan tidak dibatasi atau diawasi, maka kekuasaan dapat disalahgunakan. Karena itu, budaya demokrasi adalah membatasi kekuasaan dan harus ada mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Hadirin sekalian, demokrasi memang memiliki kelemahan. Kelemahan demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Giuseppe Di Palma dalam bukunya The Weakness of Democracy is its Strength. Kekuatan demokrasi adalah menempatkan kebebasan dan kesetaraan individu. Namun, manusia sebagai individu sering tidak menyadari bahwa ketika semua mengekspresikan kebebasan, maka yang bakal terjadi adalah justru konflik. Dengan demikian, demokrasi hakikatnya adalah kompromi. Kebebasan harus diatur dengan hukum. Peran pemuda agar budaya demokrasi mendarah daging rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, mau tidak mau, budaya tersebut harus terus-menerus tiada henti disosialisasikan ke masyarakat. Salah satu subjek untuk membudayakan demokrasi adalah melalui pemuda. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan yang demokrasi, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pemuda sebenarnya mempunyai peran penting dalam perbaikan budaya demokrasi, karena pemudalah yang menjadi penerus bangsa yang penting potensial. Namun, bagaimana dengan pemuda Indonesia? Sebagian mereka sekarang ini menjadi budak zaman karena selalu mengikuti perkembangan zaman. Mereka lebih menyukai budaya barat dan terkesan tidak terlalu memperdulikan bangsa ini. Pemuda sekarang juga tidak jarang mencemooh bangsa ini dan mengkritis bangsa Indonesia. Namun, pemuda yang demikian tidak melakukan tindakan yang bisa memperbaiki bangsa Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Lalu bagaimana peran pemuda sebagai agen of change, agen perubahan? Pemuda bangsa turut andil dalam persoalan besar di bangsa ini, karena nasib suatu bangsa tergantung pada para pemudanya, tergantung generasi muda akan membawa kemana bangsa ini. Sejarah telah membuktikan dan dicatat dalam tinta emas
bahwa gerakan perubahan sosial dan politik di Indonesia dan juga di berbagai negara pada umumnya dipelopori, digerakkan, dan disemangati oleh para pemuda. Setiap zaman mempunyai tantangan yang berbeda. Pemuda semasa penjajahan, tantangannya adalah untuk bebas atau merdeka dari penjajahan. Itu lebih dulu pemuda harus bersatu padu, kompak, dan menggalang persatuan dan kesatuan pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah merdeka, tantangan pemuda antara lain melawan kezaliman, kekuasaan, kediktatoran, ketidakadilan para pemimpin bangsa, munculnya gerakan pemuda dan mahasiswa tahun 1966. Setelah perjuangan pemuda dapat menumbangkan otoritarian kekuasaan, maka buah manis yang dipetik adalah demokrasi. Melalui pemuda dapat ditanamkan budaya demokrasi yang benar. Kita harus mulai belajar menjadi pelaku, pemain demokrasi, menjunjung etika dan taat hukum. Pemuda harus bisa dijadikan contoh untuk dirinya sendiri ketika para pemimpin sudah tidak dapat dijadikan telaan. Dalam era demokrasi ini, pemuda mempunyai musuh dan lawan yang tersamar atau abu-abu, sehingga perlu ada konsep yang jelas dalam melakukan perlawanan. Korupsi dan politik uang dan segala bentuk pelanggaran etika politik dengan segala model merupakan musuh yang harus dilawan oleh pemuda, karena merupakan virus yang dapat merusak tatanan demokrasi. Hadirin yang saya banggakan, sudah bukan lagi zamannya melawan kekuasaan dan kezaliman para pemimpin yang menodai demokrasi hanya dengan teriak-teriak di pinggir jalan. Bukan modelnya lagi pemuda unjuk rasa dengan merusak. Demokrasi tidak mengenal merusak dan mengganggu ketertiban. Pemuda harus berani membangun budaya baru mengenai demokrasi dengan perilaku yang mengedepankan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, atau moralitas ketimbang kekuatan massa dan otot. Kemajuan teknologi informasi harus dikuasai dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun budaya demokrasi. Hidup itu bersifat sementara. Tidak mungkin golongan tua akan terus memimpin negara ini selamanya. Mereka akan mewariskan pengetahuan politik dan demokrasi kepada generasi berikutnya. Pemuda Indonesia harus bangkit untuk membangun budaya demokrasi melalui tangan dan gerak pemuda. Budaya baru berdemokrasi akan tumbuh. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.